Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan kami dari kelas 4B. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Data Mining. Nah, adapun judul presentasi kami kali ini adalah implementasi data mining pada kasus prediktif dan deskriptif data menggunakan algoritma random forest dan juga K-means. Yang mana dalam presentasi ini kami akan membagi pembahasan menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah studi kasus prediktif, yaitu klasifikasi, diagnosis kanker payudara menggunakan algoritma random forest, dan yang kedua studi kasus deskriptif, yaitu segmentasi pelanggan grosir menggunakan metode K-means clustering. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi pada masing-masing bagian. Nah, yang pertama, saya sendiri yaitu Igusti Aisyah Ari Praba dengan NIM 2315091061 yang akan menjelaskan pendahuluan dan juga studi kasus pertama. Dan rekan saya yaitu Amelia Rizky Yuniar dengan NIM 2315091020 yang akan menjelaskan studi kasus kedua serta kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini dengan bagian pendahuluan. Nah, jadi seiring perkembangan teknologi informasi, kita sering mampu mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar. Nah, disinilah peran data mining sangat penting karena melalui proses ini kita dapat menemukan pola tersembunyi, wawasan, bahkan informasi berharga yang membantu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, metode dalam data mining sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada prediktif, yang mana berfokus pada meramalkan atau mengklasifikasikan data baru, dan yang kedua yaitu deskriptif yang digunakan untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data yang tidak memiliki label. Nah, dua pendekatan inilah yang akan kami implementasikan dalam studi kasus kami. Baik, mungkin masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus prediktif dengan mengimplementasikan algoritma random forest. Nah, tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan diagnosis kanker payudara apakah termasuk tumor, ganas, atau jinak. Nah, untuk itu kami menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin yang diagnostik yang tersedia secara terbuka di UCI Machine Learning Repository. Nah, dataset ini juga sudah banyak digunakan dalam penelitian dan menurut kami sangat cocok untuk tugas klasifikasi. Baik, untuk studi kasus yang pertama, kita masuk ke dataset dan juga sumber data. Jadi, dataset ini terdiri dari 569 data pasien, di mana masing-masing mewakili studi kasus. Mohon maaf, jadi masing-masing mewakili satu kasus. Nah, setiap data memiliki 30 atribut numerik yang mempresentasikan ciri-ciri sel tumor seperti ukuran, tekstur, kekompakan, dan juga simetri. Nah, diagnosisnya dibagi menjadi dua, yaitu M untuk malignan atau ganas, dan juga B atau benign, yaitu jinak. Nah, pada dataset ini, atribut numeriknya dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu nilai rata-rata, standar error, dan juga nilai tertinggi atau worst. Nah, kemudian beberapa karakteristik dari dataset ini, antara lain yang pertama, dataset ini sudah dalam bentuk numerik, jadi cocok untuk machine learning. Kemudian, distribusi label dalam dataset ini itu seimbang antara B dan juga M, atau benign dan juga malignan, tumor ganas ataupun jinak. Kemudian yang ketiga, eh, dalam dataset ini itu ukurannya ideal untuk eksperimen skala menengah. Dan dataset ini memiliki tingkat kredibilitas tinggi karena sering dipakai dalam penelitian. Baik, slide selanjutnya adalah pra-pemrosesan data.
Jadi sebelum membangun model, kami melakukan tahap pemrosesan data agar data siap untuk digunakan. Nah, langkah-langkah pemrosesan data yang kami lakukan yaitu yang pertama, kami menghapus kolom ID karena menurut kami ini tidak memiliki prediktif. Kemudian yang kedua, kami melakukan encoding pada label diagnosis dari huruf M dan juga B menjadi angka 1 dan juga 0 agar dapat diproses oleh algoritma. Kemudian yang ketiga, kami memisahkan fitur dan label, di mana fitur adalah atribut-atribut input dan label adalah diagnosisnya. Dan yang terakhir, kami membagi data menjadi 80% data latih dan juga 20% data uji menggunakan fungsi train test split dengan random state 42 agar hasilnya bisa direproduksi. Nah, pemrosesan ini penting supaya model yang dibangun nanti benar-benar optimal. Selanjutnya adalah metode yang kami gunakan, yaitu Random Forest Classifier. Jadi, pada studi kasus klasifikasi diagnosis kanker payudara, kami menggunakan metode Random Forest Classifier. Yang mana Random Forest itu merupakan algoritma machine learning berbasis ensemble yang bekerja dengan membentuk banyak pohon keputusan, lalu menggabungkan hasil prediksinya melalui mekanisme voting mayoritas. Nah, jadi keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya dalam mengurangi resiko overfitting karena setiap pohon dilatih menggunakan subset acak dari data latih dan hanya menggunakan sebagian fitur secara acak. Jadi, saat model menyimpan data baru, setiap pohon akan memberikan suara terhadap prediksi kelasnya dan hasil akhirnya ditentukan oleh mayoritas dari suara tersebut. Jadi pendekatan ini membuat model lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang tinggi dan sangat cocok untuk data medis yang kompleks dan numerik seperti pada dataset kanker payudara yang kami gunakan ini. Nah, selain itu kami juga merangkum relevansi metode dan juga dataset yang kami gunakan ke dalam 4 poin. Jadi, yang pertama itu Random Forest mampu menangani jumlah fitur yang banyak. Jadi, tanpa harus melakukan seleksi manual di awal. Nah, kemudian yang kedua, ia juga tahan terhadap multikolinearitas, yaitu hubungan antar fitur yang umum terjadi pada data medis. Kemudian yang ketiga, Random Forest bekerja sangat baik dalam klasifikasi biner, seperti kasus kami yang hanya memiliki 2 kelas, yaitu benign dan malignant. Dan yang terakhir, algoritma ini juga menyediakan informasi tentang pentingnya setiap fitur yang membantu dalam interpretasi dan pengambilan keputusan medis berbasis data. Baik, selanjutnya masuk ke implementasi dan juga evaluasi model. Jadi, secara umum setelah melalui tahap pemrosesan seperti penghapusan kolom ID, encoding label, dan pembagian data latih dan juga uji, kami melatih model menggunakan pustaka Random Forest Classifier dan juga scikit-learn. Nah, model ini menggunakan 100 pohon dengan parameter default dan random state 42 untuk memastikan hasil yang konsisten. Untuk evaluasi, kami mendapatkan akurasi model sebesar 97,37%, yang berarti model mampu mengenali data dengan sangat baik. Kemudian, kami juga melihat melalui confusion metric, yang mana dari 114 data uji, hanya terjadi 3 kesalahan prediksi. Kemudian, lebih lanjut, classification report kami menunjukkan nilai precision dan recall yang tinggi di kedua kelas. Nah, untuk kelas B9, precision-nya 0,96 dan recall-nya 0,99. Sedangkan untuk kelas malignant, precision-nya mencapai 0,98 dan recall-nya 0,93. Maaf, ada kesalahan penulisan. Jadi untuk kelas malignant itu precision-nya mencapai 0,98 dan recall-nya 0,93.
Yang mana hasil ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan tumor ganas dan jinak secara akurat dan cocok diterapkan pada data medis seperti ini. Baik, selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi model, yang mana saya akan menjelaskan melalui Google Colab untuk yang lebih jelasnya. Ini merupakan penjelasan untuk Google Colab-nya. Jadi yang pertama-tama di sini kita lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan, yang mana di sini ada import pandas as PD, yaitu untuk memproses dan manipulasi data. Kemudian juga ada beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama ada library untuk membagi data menjadi train dan test. Kemudian juga ada library untuk algoritma klasifikasi random forest. Kemudian ada untuk evaluasi model. Kemudian ada visualisasi hasil dan juga ada visualisasi heatmap confusion metric, yang mana itu library-nya ada from sklearn, kemudian ada juga dari matplotlib, kemudian ada juga Shipborn. Kemudian selanjutnya di sini kami di sini kode untuk mengupload file dataset yang dibutuhkan. Nah, jadi karena dataset kami yang kami gunakan itu tidak punya header, jadi kita perlu menambahkan nama kolom. Yang mana ini kolom names-nya ditambahkan yang dibutuhkan seperti ID, diagnosis, reducement, dan lain sebagainya. Kemudian kami membaca file data. Nah, setelah file data dibaca, sini kami melakukan drop kolom ID seperti yang tadi sudah dijelaskan pada pemrosesan data. Jadi, kolom ID ini di drop karena tidak dibutuhkan dalam klasifikasi. Selanjutnya, di sini kami melakukan encode label diagnosis, yaitu M atau malignant itu sebagai 1, dan juga B atau benign itu sebagai 0. Selanjutnya, kami memisahkan fitur dan juga target, yang mana jika kami menggunakan X sama dengan DF drop diagnosis axis 1 sama dengan 1, yaitu fitur, yaitu 30 kolom. Kemudian juga G, DF, diagnosis itu untuk target 1 atau 2 yang tadi diubah. Jadi M yang diubah menjadi 1, kemudian B yang diubah menjadi 0. Mohon maaf, maksud saya 1 atau 0. Kemudian selanjutnya di sini dilakukan bagi data menjadi data latih dan juga data uji, di mana data latih itu 80% dan juga data uji itu 20%. Jadi di sini menggunakan train test split. Selanjutnya, di sini kami melakukan inisialisasi model random forest classifier. Nah, setelah kami melakukan inisialisasi model, selanjutnya adalah melatih model menggunakan data training. Nah, setelah itu kami melakukan prediksi pada data testing, yaitu menggunakan YPRED sama dengan model predict X-test. Nah, setelah kami melakukan prediksi tersebut, dilakukan evaluasi hasil klasifikasi, yang mana di sini mendapatkan akurasi model 0,97. Sekian. Nah, kemudian di sini juga kami melakukan uh, menampilkan classification report yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada benign dan juga malignan. Yang mana di sini benign mendapatkan precision 0,96, malignannya 0,98, serta recall-nya untuk benign itu 0,99 dan untuk malignan itu 0,93. Nah, setelah itu di sini kami melakukan atau menampilkan confusion matrix dalam bentuk tabel. Yang di sini kami melakukan visualisasi confusion matrix-nya sebagai berikut. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan pada PowerPoint nanti. Kemudian selain itu kami juga melakukan analisis dari fitur yang paling penting untuk dataset ini. Jadi kami di sini yang pertama adalah mengambil skor pentingnya masing-masing fitur dari model. Kemudian kami menyimpan nama-nama fitur agar bisa dipasangkan dengan skor. Kemudian setelah itu kami membuat data frame agar bisa diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, setelah itu kami lakukan print, yaitu cetak 10 fitur
paling penting. Nah, kemudian kami lakukan visualisasinya. Jadi yang kami visualisasikan itu adalah 10 fitur teratas dalam bentuk bar horizontal. Oke, untuk penjelasannya juga akan saya jelaskan pada slide nanti. Nah, selain itu, di sini juga kami melakukan atau menampilkan 10 sampel nilai aktual versus prediksi. Nah, ini bisa dilihat ada contoh 10 prediksi. Jadi dari 10 nilai aktual dan juga prediksi yang muncul ini hanya satu prediksi yang kurang tepat. Seperti itu. Kemudian di sini kami juga melakukan penggambaran eh, nilai aktual versus prediksi untuk sampel awalnya itu menggunakan bar plot. Yang mana yang pertama kita membuat data frame hasil prediksi versus nilai aktual. Kemudian kami di sini hanya mengambil 20 sampel pertama untuk visualisasi. Kemudian kami lakukan plot perbandingan nilai aktual dan juga prediksi. Ini hasilnya dan ini juga akan saya jelaskan pada presentasi di slide nanti. Dan yang terakhir di sini kami juga melakukan penggambaran untuk scatter plot. Jadi ini tuh isinya kurang lebih sama, yaitu perbandingan nilai aktual versus prediksi. Ya, kita masuk ke visualisasi hasil model. Oke, jadi yang pertama di bagian atas ini ditampilkan confusion metric dalam bentuk heat map. Yang mana em, yang pertama ada confusion metric dalam bentuk heat map. Jadi, visualisasi ini itu memudahkan kita untuk melihat jumlah klasifikasi yang benar maupun yang salah secara intuitif. Dari heat map yang tersedia di sini, dari heat map yang kami dapatkan, terlihat bahwa model memprediksi 70 data benign dan 40 data malignan dengan benar, yang mana hanya terjadi 3 kesalahan prediksi, yaitu 3 kasus malignan yang diklasifikasikan sebagai benign dan satu sebaliknya, yaitu satu kasus benign yang diklasifikasikan sebagai malignan. Yang mana ini tuh menunjukkan performa model yang sangat baik. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bawah ini kita dapat melihat hasil dari fitur importance yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana di sini fitur area wars itu menempati posisi paling atas sebagai fitur yang paling penting dalam prediksi. Kemudian diikuti oleh concave point wars dan juga concave point means dan seterusnya. Nah, yang mana hal ini itu sejalan dengan literatur medis yang menyebutkan bahwa ukuran dan ketidakteraturan permukaan inti sel tumor sangat berpengaruh dalam menentukan keganasan tumor tersebut, tumor atau kanker tersebut. Kemudian selanjutnya itu di sini adalah perbandingan aktual dan juga prediksi. Jadi untuk yang diagram yang terakhir ini itu memperlihatkan visualisasi hasil prediksi model dibandingkan dengan data aktual yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang mana eh, di sini ada bar plot dan juga scatter plot. Nah, pada grafik pertama ini atau di bar plot ini kita melihat bar plot untuk 20 sampel pertama, yang mana di sini terlihat bahwa sebagian besar prediksi model itu tumpang tindih sempurna dengan data aktual, ditunjukkan dengan batang yang berwarna biru dan merah yang saling menutupi di sini. Nah, ini memperkuat bukti bahwa model memiliki akurasi yang tinggi. Lalu di bagian bawah atau di scatter plot ini, itu ditampilkan seluruh, mohon maaf, ditampilkan scatter plot untuk seluruh sampel uji. Yang mana di sini ada titik hijau yang
merepresentasikan label aktual, sedangkan tanda silang merah ini yang mungkin kurang terlihat ya di sini itu menunjukkan hasil prediksi. Jadi sebagian besar bisa kita lihat sama-sama bahwa sebagian besar titik prediksi bertumpuk di atas titik aktual. Yang mana ini menunjukkan bahwa model random forest tidak hanya akurat secara metrik, tetapi juga visual yang sangat meyakinkan dalam membedakan antara kasus benign dan juga malignan. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan terkait eh, studi kasus yang pertama, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Amel Garis Keniar dengan NIM 020 akan menjelaskan bagian deskriptif. Nah, pada studi kasus ini kami menggunakan dataset wholesale customer yang diambil dari UC Machine Learning Repository. Nah, dataset ini dibuat oleh tim dari University of California, Irvine, dan berisi data pelanggan grosir yang berasal dari Lisbon, Portugal. Nah, tujuan dari data ini adalah untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan, khususnya dari dua jenis usaha, yaitu sektor horeca seperti hotel, restoran, dan juga kafe, serta sektor retail seperti supermarket dan toko kelontong. Secara keseluruhan, dataset ini memiliki 440 pelanggan dan setiap baris mewakili satu pelanggan dengan informasi pengeluaran tahunan dalam berbagai kategori produk. Ada 8 atribut dalam dataset ini, dua di antaranya bersifat kategorikal, yaitu yang pertama ada channel yang menunjukkan jenis pelanggan, satu untuk Horeca dan dua untuk retail, dan region yang menunjukkan lokasi pelanggan, Lisbon, Oporto, atau wilayah lain. Nah, 6 atribut lainnya bersifat numerik yang berisi data pengeluaran untuk kategori produk seperti fresh untuk produk segar, milk untuk produk susu, grocery untuk sembako, frozen untuk makanan beku, detergent paper untuk produk kebersihan, dan delicious untuk makanan siap saji. Nah, mengapa kami memilih dataset ini? Yang pertama itu, dataset ini berisi data numerik yang cocok untuk algoritma Cummins atau clustering. Tidak ada data kosong atau duplikat, memiliki variasi pengeluaran yang tinggi, menunjukkan pola belanja yang beragam. Lalu ukuran dataset ini ideal, yaitu ada 440 entry yang cukup untuk analisis tanpa komputasi berat. Selanjutnya itu, dataset ini telah digunakan luas di berbagai penelitian dan eksperimen data mining. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu Cummins clustering. Nah, pada studi ini, metode yang kami gunakan adalah Cummins clustering yang salah satu algoritma eh, unsupervised learning yang paling sering digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label. Nah, Cummins bekerja dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kemiripan nilai antar fitur numerik. Nah, prosesnya dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Setelah itu, algoritma akan membentuk kelompok berdasarkan jarak terdekat ke pusat klaster lalu terus memperbarui posisi pusat tersebut hingga hasilnya stabil. Nah, dalam kasus ini kami digunakan untuk mengelompokkan pelanggan grosir berdasarkan pengeluaran tahunannya pada 6 kategori produk seperti fresh, milk, dan grocery. Karena nilai antar fitur sangat bervariasi, semua data kami normalisasi terlebih dahulu agar hasil segmentasinya tidak bias. Nah, metode ini dipilih karena cocok dengan karakter dataset yang bersifat numerik dan tidak memiliki label target. Selain itu, hasil clustering juga bisa dimanfaatkan untuk membentuk segmentasi pelanggan yang nantinya akan membantu dalam strategi pemasaran yang lebih terarah. Selanjutnya masuk ke pra-pemrosesan data. Nah, tahapan ini, bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu bersih, konsisten, dan dalam format yang sesuai agar hasil segmentasi valid dan tidak terganggu oleh ketidakseimbangan data. Nah, langkah yang pertama adalah pemeriksaan nilai kosong dan duplikat dengan bantuan fungsi isNull dan duplicated dari pustaka Pandas. Diketahui bahwa dataset ini tidak memiliki data yang hilang maupun ganda, maka tidak diperlukan proses imputasi atau penghapusan data. Langkah kedua adalah pemisahan atribut numerik. Nah, dataset ini memiliki 8 atribut. Dua atribut kategorikal yaitu channel dan region digunakan nanti untuk interpretasi hasil. Sedangkan 6 atribut numerik seperti fresh, milk, dan grocery, nah inilah yang menjadi dasar segmentasi karena mencerminkan pola pengeluaran pelanggan.
Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah normalisasi. Nah, rentang nilai antar atribut sangat bervariasi. Contohnya, fresh bisa puluhan ribu, sementara deliciation itu jauh lebih kecil. Nah, untuk menghindari bias saat clustering, dilakukan normalisasi menggunakan teknik Z-score standardization agar seluruh fitur memiliki skala yang setara. Langkah yang keempat adalah penanganan outlier. Nah, outlier ditemukan terutama pada fitur seperti fresh dan milk, yang menandakan ada pelanggan dengan pengeluaran sangat tinggi, namun karena dalam konteks grosir, hal ini bisa mencerminkan hotel atau supermarket besar, maka outlier tetap disertakan tapi dicatat untuk pertimbangan interpretasi akhir. Langkah yang kelima adalah transformasi log. Nah, setelah normalisasi selesai, hanya 6 fitur numerik yang digunakan dalam pembentukan cluster. Nah, atribut kategorikal seperti channel dan region tidak ikut dalam proses clustering, tapi tetap digunakan nantinya untuk menganalisis karakteristik masing-masing segmen. Nah, langkah yang terakhir adalah penggunaan seluruh dataset secara utuh. Karena metode yang digunakan ini adalah unsupervised learning dengan algoritma Cummins, maka tidak perlu membagi data menjadi data latih dan data uji. Semua data itu langsung digunakan karena tujuannya adalah untuk mengelompokkan pola, bukan untuk melakukan prediksi. Selanjutnya masuk ke implementasi dan evaluasi model. Nah, model yang digunakan itu kami sedang clustering yang digunakan dalam studi kami. Nah, model ini diimplementasikan menggunakan pustaka Sklearn Cluster Cummins dari Sklearn dengan parameter dasar yaitu jumlah cluster sebanyak 2, random state 42 agar hasil tetap konsisten, dan nilai inisiasi centroidnya sebanyak 10 kali. Nah, tahap pertama adalah transformasi data. Kami menggunakan 6 fitur numerik yang telah melalui transformasi logaritmik dan standarisasi. Tujuannya agar semua fitur berada dalam skala yang sama dan tidak ada yang mendominasi proses clusteringnya. Selanjutnya adalah penemuan jumlah cluster optimal. Nah, kami menggunakan dua metode yaitu elbow method dan silhouette score. Keduanya menunjukkan bahwa K sama dengan 2 merupakan jumlah cluster terbaik dengan nilai silhouette sebesar 0,29. Nah, setelah itu kami menjalankan model Cummins dan hasilnya adalah 440 data pelanggan terbagi menjadi dua kelompok. Klaster 0 berisi 262 pelanggan atau sekitar 57,9% dan klaster 1 berisi 188 pelanggan atau 42,7%. Nah, untuk evaluasi hasil, kami melihat karakteristik masing-masing klaster. Nah, klaster 0 itu memiliki pengeluaran tinggi di kategori fresh dan frozen, sehingga mempresentasikan pelanggan sektor horeca seperti hotel dan restoran. Sementara klaster 1 itu menunjukkan pengeluaran tinggi pada grocery, milk, dan juga detergent paper, yang menggambarkan segmen retail seperti supermarket. Lalu masuk ke penjelasan implementasi kode Python untuk melakukan analisis clustering menggunakan algoritma Cummins pada dataset ini. Baik, pertama kita itu mengimpor semua library yang dibutuhkan, mulai dari Pandas, NumPy untuk manipulasi data sehingga skitlearn untuk proses clustering dan evaluasinya. Kami juga menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi serta warnings untuk menyembunyikan peringatan yang tidak perlu. Lalu masuk ke loading data. Data itu kami ambil langsung dari UC Machine Learning Repository. Datasetnya itu berisi 440 data pelanggan grosir untuk 6 kategori produk. Masuk ke eksplorasi data awal. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengeksplorasi awal, kita cek info datasetnya, deskriptifnya, statistiknya, dan jumlah nilai kosong. Lalu kita lihat distribusi channel dan regionnya untuk memahami tipe pelanggan yang ada. Di sini hasilnya yaitu tidak ada missing values dan distribusi pelanggannya itu cukup bervariasi. Selanjutnya masuk ke pra-pemrosesan data. Nah, pra-pemrosesan dilakukan dengan memisahkan kolom numerik dan kategorikal. Nah, kolom numerik ini digunakan untuk clustering. Selain itu, kami juga menggunakan metode IKR untuk
mendeteksi outlier. Namun daripada menghapus outlier, kami melakukan transformation lock untuk mengurangi skewness pada data. Selanjutnya itu masuk ke normalisasi. Nah, semua fitur itu distandarisasi dengan standard scalar. Hal ini memastikan bahwa seluruh fitur itu berada dalam skala yang seimbang, sehingga proses clustering itu tidak bias terhadap atribut tertentu. Selanjutnya, masuk ke menentukan jumlah cluster. Nah, untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, kami menggunakan dua metode, em, yaitu yang pertama ada inertia elbow method untuk melihat penurunan total jalak dalam cluster dan juga silhouette score untuk menilai seberapa baik pembentukan cluster. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa nilai optimal adalah K karena memberikan nilai silhouette tertinggi yaitu silhouette score scale DF cluster labels 3F. Selanjutnya masuk ke implementasi K-means. Dengan dengan optimal K, kami menjalankan model K-means label cluster ditambahkan dataset. Nah, itu hasilnya itu cukup seimbang dengan distribusi pelanggan yang merata di setiap cluster. Ini ideal untuk analisis lanjutan. Masuk ke analistik karakteristik cluster. Nah, setelah cluster terbentuk, kita analisis rata-rata pengeluaran per clusternya. Kita juga lihat distribusi channel dan regionnya untuk tiap cluster, serta 3 kategori spending tertinggi di masing-masing cluster. Nah, hal ini itu membantu memahami pola belanja pelanggan di setiap segmennya. Hasilnya, sebelum di sini. Selanjutnya masuk ke visualisasi. Di sini kita menggunakan visualisasi PCA, elbow, dan juga silhouette, serta distribusi cluster. Terus di sini juga ada heat map. Ini bisa dilihat. Berikutnya adalah hasil visualisasi model clustering yang kami gunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap pola segmentasi pelanggan. Yang pertama, kami menggunakan PCL atau Principal Component Analysis untuk mereduksi 6 atribut numerik menjadi 2 komponen utama. Hal ini dilakukan agar hasil clustering bisa divisualisasikan dalam bentuk 2 dimensi. Hasilnya menunjukkan pemisahan 2 cluster yang cukup jelas. Meskipun ada sedikit area tumpang tindih, 2 komponen utama ini mampu menjelaskan sekitar 64% dari total variasi data yang cukup baik untuk memahami pola bisnis secara visual. Selanjutnya, kami tampilkan visualisasi dari elbow method dan silhouette curve. Nah, dari grafik elbow terlihat bahwa titik perubahan atau elbow terjadi pada K sama dengan 2, menunjukkan bahwa penambahan klaster setelahnya tidak memberikan peningkatan signifikan dalam pemisahan data. Selanjutnya, visualisasi silhouette score yang memperkuat hasil tersebut. Dari berbagai nilai K yang diuji, nilai silhouette tertinggi adalah 0,29 pada K sama dengan 2, walaupun nilainya tidak terlalu tinggi, namun cukup untuk memberikan struktur segmentasi awal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam strategi bisnis. Berikutnya adalah visualisasi distribusi ukuran cluster dari total 440 data pelanggan. Cluster 0 berisi 252 pelanggan dan cluster 1 berisi 188 pelanggan. Distribusi ini tergolong seimbang sehingga masing-masing segmen itu tetap representatif dan bisa dioptimalkan secara bisnis. Yang terakhir itu kami menampilkan heat map proporsi spending per klasternya. Nah, visualisasi ini memperjelas perbedaan karakteristik antar klaster. Klaster 0 menunjukkan proporsi tinggi pada pengeluaran fresh dan frozen, sedangkan klaster 1 lebih menonjol pada grocery, milk, dan detergent paper. Nah, pola ini memberikan gambaran yang kuat bahwa segmentasi yang terbentuk sudah mempresentasikan dua kebutuhan pelanggan yang berbeda secara signifikan dan ini dapat menjadi dasar strategi yang lebih terarah untuk masing-masing kelompok.
Selanjutnya yaitu masuk ke kesimpulan. Nah, teknik data mining terbukti sangat membantu dalam memahami data dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Nah, pada studi pertama, algoritma random forest digunakan untuk memprediksi kanker payudara dan menghasilkan akurasi tinggi sebesar 97,37%. Selain akurat, algoritma ini juga mampu menunjukkan fitur-fitur penting dari data medis yang berpengaruh dalam proses diagnosis. Di studi kasus yang kedua, algoritma Cummins digunakan untuk membagi pelanggan grosir menjadi dua kelompok utama, yaitu Horeca dan retail, berdasarkan pola pengeluaran tahunan mereka. Nah, hasil ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi bisnis yang lebih tepat dan juga terarah. Nah, secara keseluruhan, baik Random Forest maupun Cummins sama-sama efektif dalam menganalisis data masing-masing pada konteks yang berbeda. Dengan menggunakan teknik data mining yang tepat, kita dapat mengeksplorasi data secara lebih dalam, mengungkap pola tersembunyi, dan juga menghasilkan informasi yang benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang. Mungkin itu saja sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.